Oke, kali ini kita mau membuka ban dari velg ini ya. Nah, ini ban dari motor Supra dengan velg ruji atau velg jari-jari, yang mana ini terkenal keras ya untuk cara membukanya ya. Kemudian kita juga akan membuka ini tanpa menghindari ban dalamnya ini nanti bisa ikut tercongkel ya. Jadi kita tutorialkan, kita belajar sama-sama di sini karena juga saya sebagai pemula tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Pada kasus ini ban ini lagi bocor ya. Jadi nanti kita akan tambal bannya. Kalau nanti kita congkel bannya, kemudian ban dalamnya juga ikut tercongkel, malah tambah banyak bolongnya, kan jadi lucu nantinya. Malah banyak tambalan yang kita tambal nantinya ya kan. Kemudian ini juga bannya ini juga sudah keras ya, sudah tua banget, sudah botak juga. Kemudian kalau dicongkel juga ini bakal keras nantinya. Oke, kita langsung aja untuk praktek cara mencongkel ban di velg ruji-ruji atau velg jari-jari dengan alat congkel ban manual seperti ini. Ini karena videonya kurang terang ya, kurang jelas untuk cahayanya, jadi kita nanti congkelnya lewat sebelah kanan di dekat knalpot. Pada saat congkelan pertama ini pasti keras banget, jadi kita mencongkel dari sebelah ini ya, dekat pentilnya ini ya. Kita pakai alat dua alat congkel sekaligus. Ini di sebelah sini supaya nanti pentilnya tidak ikut tercongkel ya, atau ban dalamnya tidak ikut tercongkel. Nah, langsung kita masukkan dua seperti ini untuk pencongkelannya ya. Di sebelahnya pentil seperti ini. Ini satu dan di atasnya ini dua ya. Langsung kita congkelkan bareng-bareng keduanya ini. Nah, di sini kita butuh tenaga agak ekstra ya untuk mencongkel di pertama kalinya. Kayak gini. Kemudian kita bisa perhatikan di sini. Nah, kita lihat dulu di dalamnya itu apakah kecongkelan kita ini ikut mengenai atau ikut mencongkel ban dalamnya. Kalau sudah aman, baru kita bisa lakukan pencongkelan seperti biasa. Tidak lupa untuk ban seberangnya ini ya, kita tekan-tekan ke dalam supaya pencongkelannya nanti tidak terlalu berat. Nah, seperti ini. Nah, ini agak ada tenaga ya, kita pakai tenaga sedikit. Oke, kita congkel langsung. Nah, dia langsung terbuka dua congkelan seperti ini. Nah, kemudian kita sangkutkan. Kita sangkutkan di area shock breaker seperti ini ya. Kemudian kita biarkan dulu nanti untuk pencongkelan berikutnya. Dan karena ban ini terlalu keras, kita bisa gunakan 3 congkelan seperti ini. Dan congkelan kedua kita bisa lepaskan dari tahanannya ya, supaya tidak ada atau supaya congkelan yang ketiga ini bisa masuk di sela-sela ini. Karena kalau congkelan kedua ini masih ditahan juga di dekat shock breaker, itu tidak ada selah ya. Karena untuk pencongkelan ruji ini kita harus lebih rapat lagi untuk jaraknya ya, dari congkelan pertama, congkelan kedua, congkelan ketiga seperti ini dengan jarak di kurang lebih 5 cm saja supaya nanti gampang untuk membukanya. Kemudian untuk congkelan ketiga, nah ini masih agak susah ya, agak berat untuk congkelan ketiga. Nanti biasanya setelah congkelan ketiga ini sudah mulai enteng untuk congkelan berikutnya. Nah, kayak gini ya. Ini agak susah nih, kadang lepas. Kita juga harus perlu menggunakan alat yang lebih kecil, yang lebih tipis untuk congkelannya ya. 1 biji aja untuk yang lebih tipis. Khusus untuk velg jari-jari seperti ini. Nah, ini kita sudah memasuki congkelan yang keempat, ditandai dengan congkelan yang kedua itu sudah otomatis bisa lepas sendiri ya. Dan congkelan keempat dan seterusnya pastinya nanti akan lebih enteng untuk tenaganya, nggak begitu banyak mengeluarkan tenaga dan sudah lebih mudah. Kita bisa lihat dari sini, nah ini terlalu sempit celahnya ya untuk memasukkan congkelan ini ya, karena congkelan ini terlalu besar, terlalu tebal juga. Kita butuh congkelan yang tipis sebenarnya. Tapi kita bisa siasatin untuk caranya, meskipun kita mempunyai alat yang terbatas. Nah, kita gunakan congkelan yang lain, kita masukkan ke dalam yang satunya ini, yang warna biru. Nah, kemudian yang warna hitam ini kita bisa tusuk ke dalam sedikit untuk mencari celah agar bisa tercongkel. Nah, ini kalau sudah profesional biasanya sudah tidak perlu seperti kayak gini lagi ya. Tapi kalau untuk pemula seperti saya ya harus seperti ini supaya gampang untuk mencongkelnya. Selanjutnya kita juga masih seperti itu, masih pakai dua ya. Kalau masih celahnya masih sempit seperti ini,
Nah, supaya untuk alat bantu saja untuk congkel satunya. Nah, itu kan gampang. Dan berikutnya ini pasti sudah mudah ya untuk cara mencongkelnya. Namun tetap kita perhatikan untuk ban dalamnya supaya tidak ikut tercongkel, supaya tidak ikut bolong nantinya. Sebenarnya kita juga bisa ikut merasakan ketika kita sedang mencongkel ban dalam. Itu agak keras ya kalau kita ikut mencongkel ban dalam. Dan seperti kayak ada yang ngikut gitu. Makanya kita harus tetap hati-hati untuk mencongkel sisa-sisanya ini. Nah, ini keseluruhan sudah kita congkel di satu sisinya, sudah terbuka semua. Kemudian untuk membuka bannya dari velgnya ini lebih gampang ya. Kita lepas dulu dari motornya untuk rodanya ini, kemudian nanti kita congkel lagi untuk ban berikutnya, untuk sisi berikutnya. Dan kali ini kita hanya untuk menambalnya saja. Nanti kita juga cek untuk bannya apakah dia ada kebocoran atau lubang-lubang lagi yang bekas kena congkelan ya. Ini bannya sudah kita keluarkan, kemudian kita coba pompa apakah dia ada yang bocor, dan bocor kena paku atau bocor kena congkelan ban kita tadi ya. Kita buktikan ada kebocoran akibat kena congkelan atau tidak. Kemudian kita cek keliling ya, kalau perlu pakai air ya, tapi kalau saya sih tidak perlu karena sudah kelihatan untuk lubangnya. Kemudian kita tambahin juga untuk anginnya, karena anginnya juga sudah mulai habis, supaya kita bisa tahu di mana letak bolongnya atau letak lubangnya ya. Tapi nanti ketika kita sudah melakukan penambalan, kita wajib menggunakan air ya untuk memeriksa kembali apakah ada kebocoran lagi. Nah, ternyata di sini nih untuk lubangnya bisa dilihat. Nah, itu dia bolongnya di situ saja. Oke, kita tambal lagi ya. Ini bekas tambalan yang lama ini. Kayak gitu. Dan untuk ban sekelilingnya yang lain aman ya. Juga tidak ada bekas congkelan. Tuh, tidak ada bocor kena congkelan juga, dan ini sudah aman. Oke, nanti kita lanjut setelah penambalan, kemudian kita masukkan kembali untuk bannya ya. Kemudian kita congkel kembali agar tidak bocor kembali kena congkelan ban. Biasanya kalau habis ditambal nanti kita kembalikan congkelannya, kita kembalikan bannya dengan mencongkel ulang. Biasanya nanti ada bocor tuh, kena congkelan ban. Oke, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.